Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dalam matan Al-Ajurumi ya. Dan hari ini kita masuk di pembahasan tentang isim-isim yang mansub. Berarti kita sudah selesai dari satu bab dari kedudukan isim yaitu marfu. Ya, marfu kemarin kita udah baca semuanya ada 7. Ya, isim dibaca marfu dalam 7 kondisi. Yang pertama adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, ada isim kana, khobar inna, sama tawabi terakhir kemarin ya. Maka hari ini kita akan masuk pembahasan yang kedua dari kedudukan isim, yaitu mansub, yaitu isim dibaca mansub. Ya, kapan isim dibaca mansub gitu ya. Nah, kemarin kita sebelum membahas tentang mansub, kita udah bahas juga tentang tanda nasab. Maka ketika kita mempelajari tentang isim mansub, maka harus ingat lagi tentang tanda nasab untuk isim. Bagaimana marfu kemarin kita juga sudah mempelajari tentang tanda rofa untuk isim. Baik, kita ulang tanda rofa untuk isim. Ada 3 ya. Ada doma, ada alif, ada waw. Nah, sekarang karena kita membahas tentang mansubat, isim-isim yang dibaca mansub, maka kita harus mengulang lagi tentang tanda nasab yang berkaitan dengan isim. Tanda nasab untuk isim ada 4 ya. Kalau tanda rofa ada 3, tanda nasab ada 4. Yang pertama adalah fathah, ini tanda aslinya. Yang kedua adalah ya. Lalu ada kasrah, lalu ada alif ya. Maka kita harus ingat tanda ini lagi ya. Kapan dibaca fathah diantaranya ketika isim mufrad, lalu ada jamak taksir. Kapan dibaca ya diantaranya ketika dia jadi musanna ya. Kalau rafa dengan alif, kalau nasab dengan ya musanna. Ya, lalu juga ada jamak muzakkar salim, nasab juga dengan ya. Ya, muslimuna menjadi muslimin. Lalu ada nasab dengan kasrah. Itu ketika jamak muannas salim ya. Kita harus ingat lagi. Muslimatun kalau nasab menjadi muslimatin ya. Dan terakhir tanda nasab ada alif ya. Alif khusus untuk asmaul khamsah. Abuka menjadi abaka, akhuka menjadi akhaka, dan seterusnya. Maka tanda nasab ada 4 ya. Fathah, ya, kasrah, dan alif. Ini tandanya. Sekarang kapan isim dibaca nasab? Kapan isim dibaca mansub? Ini yang akan kita pelajari hari ini dalam bab kita tentang babu mansubatil asma. Baik, man yaqra, siapa yang membaca insyaallah hari ini? Ya, yang berminat saja, yang mau baca silakan. Di sini yang hadir berapa orang kita? Ada 7 ya, ada 6. Ada yang berminat, kalau enggak saya tunjuk. Saya kalau nggak ada. Pak ya udah kemarin ya. Yang belum ya. Baik. Yang udah lama nggak baca nih. Pak Wahyu ya? Pak Wahyu hadir? Allah hadir ya, Pak. Pak Wahyu. Pak Wahyu sama Pak Usman udah lama nggak ya? Nah, Ustaz. Pak Wahyu sama Pak Usman. Nah. Kalah ya hari ini ya. Kita mulai dari judul ya, Babu Mansubatil Asma. Mulai dari Pak Wahyu. Fadol. Insyaallah. Babu mansubatil asma'i. Al-mansubati al-mansubatu khamsata asyara. Bahya al-maf'ulu bihi wal masdaru wa dzarful zamani dzarful makani wal halun wat tamyizu mustasna ya wasmullah ya wal munada Mm-hmm. wal maf'ulu min ajli.
Wal maf'ulu min ajlihi. Lanjut. Wal maf'ulu ma'ahu Mm-mm. wa khabaru kana wa akhawatiha. Ya. Wasmu inna wa akhawatiha. Mm-mm. Wattabi'u lil mansubi Mm-mm. wa huwa arba'atu asya'a an-na'atu wal ad wal adfu wat tauqitu wal Mm-mm. badal. Wal badalu ya. Mumtaz. Terjem. Bab perihal tentang mansubat, Ya. nama-nama mansubat. Bab tentang mansubatul asma. Bab tentang isim-isim mansub ya. Oh, Diterjemahkan gitu ya. bab tentang isim-isim mansubat. Ya, tentang isim-isim mansub. Ya, kenapa tentang isim? Karena fi'il kita udah selesai. Jadi kemarin kita udah singgung bahwasanya urutan penulisan dari Ibnu Ajurum belum mulai dari i'rab fi'il dulu. Nah, i'rab fi'il kemarin udah selesai. I'rab fi'il madi sudah, fi'il amar sudah, fi'il mudhari sudah. Fi'il mudhari nasab kapan, tanda nasabnya sudah, huruf nasab sudah, huruf jazam juga sudah ya. Berarti fi'il. Maka sekarang fokus di isim gitu. Baik, lanjut. Mansubat, Mansubat isim-isim ada mansub gitu ya. isim mansub Hmm. ada 15. 15 ya. Yaitu dia adalah Dia adalah maf'ul bi, masdar dan masdar dan dzaraf zaman dan dzaraf makan. Zarf zaman apa artinya? Dzaraf zaman waktu. Ya, keterangan waktu, keterangan tempat, tempat, hal dan hal. Hal apa artinya Pak? Keadaan. Keterangan keadaan ya. Keadaan. Tamyiz. Tamyiz dan tamyiz. Tamyiz kita baca tamyiz saja ya. Nah, karena dia secara makna dia nggak ketemu gitu. Mustasna. Mustasna apa artinya? Mustasna pengecualian. Pengecualian ya. Pengecualian. Lalu ada isim la ya. Isim la. Lalu ada munada apa? Munada seruan. Oh, seruan ya. Seruan yang dipanggil ya. Lalu ada maf'ul min ajli. Apa arti maf'ul min ajli? Maf'ul min ajli ini keterangan tujuan. Oh ya, keterangan tujuan. Keterangan sebab bisa. Lanjut, maf'ul ma'ah. Maf'ul keterangan ma'ah, kebersamaan ya? Persamaan. Penyertaan bisa. Lalu ada khabar kana dan saudara-saudaranya. Saudaranya. Isim inna dan saudara-saudaranya. Dan terakhir adalah tawabi kepada mansub. Ya, jadi tawabi yang ikut mansub, maka dia ikut mansub juga. Yaitu ada 4 macam. Naat. Apa arti naat? Naat itu yang apa ya? Sifat ya. Sifat ya, sudah kemarin. Atau sambung. Ya, tersambung. Taukid. Penguatan ya. Penegasan. Badal. Pengganti. Mumtaz ya. Kita irobkan dulu. Babu apa? Babu khobar mubtada ya. Mansubati mudhof ilaih. Asma'i naat. Ya, kalau naat harus sama-sama pakai al. Mudhof ilaih juga. Ya, ini kemarin kita bilang kalau ini istilahnya isim lagi ini kita kadang harus teliti melihatnya. Kalau keduanya pakai alif lam berarti mungkin naat. Kalau satu pakai al yang satu tidak kemungkinan mudhof ilaih ya. Nah, lanjut. Mansubatu ini apa? Al-Mansubatu mubtada. Khamsata asyar. Khabar. Mubtada khabar berarti kan? Kan mansub ada 15 berarti kan. Oh iya, oke. Jadi khamsata asyar 15. Cuma karena angka belasaan mabni dengan fathah maka dia nggak kelihatan domahnya. Ya, ini dipelajari nanti di bab tamyiz ya. Untuk angka belasan itu hukumnya mabni dengan fathah. Jadi selamanya dibaca fathah khamsata asyara. Nggak boleh khamsatu asyaru, nggak ada ya. Ya, lanjut. Tapi dia khobar di sini. Iya. Iya khobar. Iya mubtada. Bukan badal ya. Mubtada. Nggak usah bilang badal karena iya domir.
Oh, damir. Damir berarti mutadak juga. Ada, ya. Lanjut, maf'ul bih berarti khobar. Maf'ulu khobar. Masdaru nih maktuf semua ya. Masdaru, atof, zarfu, atof. Zamani. Zamani apa? Mudhof. Mudhof Ilai. Makani mudhof ilai. Halu maktuf. Ya, maktuf semua ya. Sampai kan 15 tadi. Maka ke-15 ini maktuf semua kepada khobar maf'ulu ya. Maf'ul bih. Ismula ya. Munada. Maf'ul min ajlih. Ya. Semua sama ya. Kita lanjut ke bawahnya. Maf'ulu ma'ahu sama khobaru kana. Kenapa khobaru? Karena maktuf kepada khobar ya, kepada maf'ulu bih awal tadi. Akhwati ya Pak Wahyu. Kenapa akhwati? Akhwati. Karena isim ya, isim kan. Akhwati. Apa akhwati bukan akhwatu ya? Akhwati. Karena ini jamak apa? Mu'annas salim. Ya, dia i'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur. I'rabnya khobar kan isim kana berarti ma'ruf. Marfu. Enggak, akhwati ini kasroh dia, berarti enggak mungkin marfu. Marfu itu domah. Mansub, Ustaz. Mansub dengan mana? kasrah. Kenapa mansub? Mu'annas salim. Enggak, kenapa dia mansub? Maf'ul bihkah dia? Khobar kana. Khabar kana, Ustaz. Khobar kana mana? Bukan. Hah? Baik, khobaru. Kenapa khobaru? Baik, khobaru. Khobaru kenapa dibaca domah? Maktuf, Ustaz ya. Maktuf kepada maf'ul bih yang pertama tadi. Maf'ul ya maf'ul. Kana apa? Kana fi'il kana. Maka kalau antum tahu i'rab kana di sini, maka tahu i'rab akhwati. Kana. Mudhof ilai bukan, Ustaz? Mudhofun ilai. Kana ini mudhof ilai kan khobar kana, berarti khobar dari kana kan gitu. Khobar milik kana dan khobar milik salah satu teman kana, berarti akhwati maktuf kepada mudhofun ilai, maka dia kasroh ya. Jadi kana di sini jangan antum lihat kana sebagai fiilnya, tapi lihat sebagai lafaz ya. Ya sebagai mudhofun ilaih dari khobaru ya. Jadi akhwatinya apa, Ustaz? Maktuf kepada kana. Maktuf Kepada mudhofun ilaih. Maka kalau antum balikkan asalnya berarti khobaru kana wa khobaru akhawatiha. Akhawati. Itu asalnya wa khobaru akhawatiha. Kan khobar salah satu teman kana. Karena jadi fi'il mati, jadi yang mabni itu Ustaz ya, maksudnya Ustaz ya. Ya, dia di sini kita nggak lihat dia sebagai fi'il, kita lihat dia sebagai mudhofun ilaih. Maksudnya ini ismu inna. Ismu apa tadi? Ismu maktuf. Maktuf Kayak yang sebelumnya, kayak awal tadi. Inna apa? Inna berarti mudhofun ilaih. Nah, itu dia. Jadi antum lihat huruf. Ya kan inna ini bilang huruf mabni, nggak mungkin jadi mudhof ilaih, Ustaz. Bukan, dia secara lafaz di sini sebagai mudhofun ilaih, kan artinya apa? Isim dari inna dan akhawatiha. Ya, berarti akhawati ini maktuf kepada mudhofun ilaih ya. Paham ya? Jangan seperti ini. Baik, at-tabi'u ini sama, maktuf kepada yang awal. Lil mansubi, lanjut. Jar majrur. Wa huwa apa? Huwa ini masuk kalimat baru saja itu berarti. Kalimat baru ya, betul. Tada ya. Tada. Nah, arba'atu khobar. Asya'a khobar. 4 macam ya, berarti mudhofun mudhof ilaih. Cuma asya'a ini kan dia ghair munsharif ya. Dia isim mamdud namanya. Maka dia majrur dengan fathah. Nah, anak tu ini apa? Badal ya, badal dari arba'atu ya. Anak tu, atof, taukidu, badalu nih sama ngikut kepada arba'atu ya. Nah. Baik, jazakallahu khair Pak Wahyu, kita jelaskan sekilas. Baik, di sini Ibnu Jurum sebagaimana bab sebelumnya, bagaimana kebiasaan beliau sebelumnya, sebelum membahas masing-masing dari bab ini, beliau rangkum dulu di awal
tentang jumlah dari mansub. Ya. Soalnya marfu kemarin juga gitu. Jadi ketika beliau menjelaskan marfu ada 7, ya, sebelum beliau menjelaskan satu persatu, beliau kumpulkan dulu yang 7 mana saja gitu. Jadi kita punya gambaran umum dulu ya. Di sini juga beliau bilang mansub ada 15. Mansub ada 15. Tapi kita hitung apakah memang 15 di sini. Pertama apa? Maf'ulun, maf'ul bih, 1, masdar, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9, 10. Maf'ul manjali 10. 11, 12, 13, 14. Ya, cuma 14. Sedangkan di judul beliau bilang 15. Nah, maka di sini ada catatan kakinya, kata tahqiq, kata pentakik. Ya, sebenarnya ada 14 saja ya, arba'ata asyar ya. Ya. Tapi di sebagian naskah memang ditulis 15, tapi dibilang ini kesalahan yang disengaja kayaknya ya. Tapi yang benarnya dia hanya 14. Tadi kita sudah hitung ya. Baik, Anda lihat mansub ini lumayan banyak ya. Isim kapan dibaca mansub ya ada di 14 kondisi atau di 14 tempat ya. Yang pertama maf'ul bih, maka kita akan mempelajari yang pertama sesuai urutan yang ada di Matan Al-Jurumiyah. Maka hari ini insyaallah kita masuk tentang maf'ul bih. Ya, maf'ul bih adalah objek ya. Dan ini mudah ya, kita sudah sama-sama tahu maf'ul bih. Lalu ada yang kedua masdar ya. Masdar ini maf'ul mutlak nama lainnya. Lalu ada zaraf zaman, keterangan waktu dan keterangan tempat, zaraf makan. Dan ada hal ya. Hal ini keterangan keadaannya. Baik, insya Allah kita ambil 3 atau 4 hari ini. Mudah-mudahan ya itu kita cukup. Kita mulai dari maf'ulun bih ya. Isim mansub yang pertama adalah maf'ul bih. Tafadhal Pak Usman. Iqra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulu bihi. Wa huwa Naam. Babul maf'uli bihi. Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu nahwu darabtu Zaidan. Ya. Warakitul farasa. Warakibtul farasa. Ya. Wa huwa kismani. Zahirun wa mudmarun. Ya. Lanjut. Fazahiru ma taqaddama dzikruhu. Ya. Wal mudmaru kismani. Muttasilun wa munfasilun. Baik, sampai di sini. Terjem. Bab keterangan objek gitu saja. Ya, bab maf'ul bih ya. Ya, bab tentang objek ya. Yaitu isim mansub. Yang diletakkan di dalamnya Ustaz ya. Ya, yang terjatuh kepadanya perbuatan ya. Ya, yang dikenai perbuatan mungkin. Yang dikenai perbuatan, mana? Ya, yang dikenai perbuatan dari fiil ya. Di dalamnya enggak, fiil kan perbuatan tadi sudah kita artikan. Oh, sudah yang dikenai perbuatan. Yang dikenai perbuatan. Jadi isim mansub yang dia dikenai perbuatan. Maksudnya dia jadi sasaran perbuatan kita kan gitu. Oke. Yaitu contoh saya telah memukul Zaid. Ya. Darabtu Zaidan. Mana yang maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya Zaidan. Nah, kenapa Zaidan yang jadi maf'ul bih Pak Usman? Karena dia dikenai perbuatan. Iya, karena dia yang saya pukul yang gitu. Karena dia menjadi objek dari pekerjaan dorob. Nah, doroba ya. Ini insya Allah mudah karena maf'ul bih kita sama di Indonesia yaitu objeknya. Rakibtul faras. Rakibtul farasa, saya mengendarai kuda Ustaz ya. Saya mengendarai kuda. Nah, mana maf'ul bihnya? Al-farasa. Al-faras karena dia yang dikendarai ya, rakib kendarai. Rikab. Nah. Wahwa bab maf'ul bih ini ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama ada dua macam ya. Yang pertama adalah yang zohir, yang kelihatan, dan yang berupa kata ganti atau mudmar.
domir ya. Baik. Domir ya. Ketika kita tahu biasanya dia ada dua macam zahir dan domir, maka ini mengingatkan kita dengan bab sebelumnya yang juga ada dua macam seperti ini. Masih ingat Pak Usman? Apa yang kira-kira pembagiannya sama seperti ini, zahir dan domir? Babnya sebelumnya. Zohir yang naat Ustaz ya? Naat enggak? Yang bab marfu ya? Bab marfu ya, di bab marfu. Yang bab marfu itu yang zohir mubtada Ustaz ya? Mubtada, betul. Nah, mubtada zohir ada dan zahir, ada mudmar. domir. Ya. Apalagi selain mubtada? Selain mubtada, khabar. Ini menguji, isim kana. Menguji ingatan kita. Iya betul. Isim kana ini sama mubtada ya. Jadi isim kana kan sebenarnya mubtada. Oh iya betul. Jelas kalau kita bilang mubtada. Fa'il Ustaz. Fa'il betul. Fa'il ya. Fa'il ada zahir, ada domir. Satu lagi. Ya. Satu lagi naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Jadi ada 3 bab kemarin yang juga pembagiannya seperti ini, ada zahir, ada domir, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada. Nah, mumtaz. Maka maf'ul bih juga ada zahir, ada domir. Domir. Ya, secara makulnya, secara mafhum kita pun pasti kita akan tahu juga maksudnya maf'ul bih itu ya bisa zahir. Zaidan, meja, kuda seperti tadi. Dan domir, saya memukul dia, saya menolong kamu gitu ya. Lanjut. Faz-zahiru, adapun yang zahir, untuk yang zahir tidak ada didahului. Ma mausul. Ma mausul. Terus ya sesuai dengan yang sudah berlalu. Sesuai dengan yang sudah disebutkan ya. Ya, contoh sebelumnya. Sedangkan domir. Dan yang domir ada 2. Ada 2. Yakni yang terpisah, yang tersambung dan yang terpisah. Muttasil dan munfasil. Dan munfasil ya. Ya. Nah, nanti kita syarah. Baik, kita i'rabkan dulu. Babul maf'uli bihi, bab khabar maf'uli mudhafun ilaih bihi jar majrur. Huwa mubtada al-ismu khabar mansubu mudhaf ilaih saja. Mudhaf ilaih. Kasrah. Naat ya? Naat. Nah, sama pakai al. Nah, iya betul, sama-sama pakai al. Lagi-lagi kejebak saya kalau alif lam nih. Rumusnya tadi Ustaz bilang lihat alif lamnya ya. Iya, kalau udah sama-sama pakai al. Betul. Lagi udah ada harokatnya juga ya. Udah sama-sama doma. Betul. Kan mungkin mudhaf ilaih nih. Iya, betul. Alladzi isim mausul ya Ustaz ya. Nah, nama isim mausul namanya. I'rabnya ini mansub ya. Isim mansub yang. Nah, berarti alladzi naat. Naat juga. Naat juga. Bisa beruntun ya? Bisa. Oke. Naat juga. Ya kau fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Bihi jar majrur. Fi'il mudhari marfu atau mansub majzum? Ya kau marfu Ustaz. Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada amil jazam maupun amil nasab. Nah, apa tanda rafa? Domah, mumtaz. Al-fi'lu? Al-fi'lu nih tadi udah fi'il mudhari fa'il Ustaz ya. Fa'il ya. Fa'il dari yaqauna. Yaqauna. Nahu fi'il fa'il nahu contoh apa kemarin i'rabnya nahu itu ya. Nahu khabar ya. Khabar saja. Ya, dia bisa 2 ya, bisa mubtada, bisa khabar. Tapi yang umumnya khabar. Tapi muqaddam ya. Ya, mubtadanya disembunyikan. Haza disembunyikan. Nahu, gitu ya. Sama seperti babu. Ya. Baik. Darabtu fi'il fa'il Zaidan maf'ul bih. Ya. Warakibtul farasa wawunya fi'il fa'il, farasa maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah. Waw ataf huwa mubtada kismani khabar. Khabar ya. Khabar marfu dengan apa di sini? Marfu'nya dengan kasroh Ustaz ya. Kismani alif. Karena musanna. Nah, Zahirun khabar, zahirun kismani badal saja. Badal. Nah, mudmarun sama ya, badal atau matuf boleh. Nah, bawah kita lanjut. Fa-zahiru fa-nya fa jawab saja. Fa-atof. Fa-atof juga. Oh ya, atof. Az-zahiru mubtada. Ma taqaddama yang sudah disebutkan. Khabar dong Ustaz. Ya, ma-nya khabar ya. Ma mausul sebagai khabar.
Nah, namanya mausul tapi posisinya khobar ya. nah namanya mausul posisinya khobar. Taqaddama Taqaddama fil madhi. fi'il madhi. Zikru Zikruhu fa'il. fa'il. Nah, wal mutmaru Fi'il fa'il. Wal mutmaru wawunya ataf. Mutmaru mubtada. Kismani mubtada, khobar. ismani khobar, tasilun. Muttasilun badal. Nah, Dan waw ataf munfasilun juga ma'tuf. matuf ya. Barakallahu fiik. Baik. Kita jelaskan sedikit maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu objek bahasa kitanya. Kalau dalam terjemahan atau definisi istilahinya secara menurut nahwu adalah isim mansub ya. Maka dari sini kita tahu bahasa maf'ul bih itu harus isim ya. Ketika dia bilang maf'ul bih itu isim mansub, berarti maf'ul bih isim. Yang kedua dia harus mansub, berarti nggak boleh marfu, nggak boleh majrur, ya nggak mungkin tuh bilang maf'ul bih marfu, nggak boleh. Karena maf'ul bih itu mansub. Nah, dan yang ketiga, ya, poinnya adalah dia adalah objek atau sasaran dari perbuatan. Jadi 3 poin dalam mendefinisikan maf'ul bih. Pertama isim, kedua dia mansub, ketiga dia adalah sasarannya. Dia yang jadi sasaran dari perbuatan. Ya, maka ketika kita bilang maf'ul bih berarti harus ada fi'ilnya juga. Karena dia yang dikenai fi'il ya. Nggak mungkin untuk fi'ilnya nggak ada lalu untuk bilang maf'ul bih. Ya, ini kan nggak mungkin ya. Jadi syarat maf'ul bih itu dia yang dikenai dari perbuatan fi'il. Ketika dia bilang dia dikenai perbuatan berarti harus ada yang berbuatnya. Ya, ini di antara kandungan juga di sini. Berarti harus ada fa'ilnya juga sebelumnya. Nah, kalau fa'ilnya nggak ada tapi dia yang jadi sasaran, apakah tetap dibilang maf'ul bih? Tidak, Ustaz. Tidak. Apa namanya? Ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Ini bab kita sebelumnya. Jadi maf'ul bih itu adalah sasaran yang dikenai sasaran, objek Oleh dari pekerjaan, perbuatan, ya. Dan fi'ilnya ada, fa'ilnya juga ada. Fi'il dan fa'ilnya ada. Nah, dalam artian fi'ilnya itu fi'il ma'lum ya. Kata kerja aktif, bukan pasif. Aktif. Nah, seperti darabtu nih aktif. Darabtu ini udah ada fi'il dan fa'il ya. Fa'il ya. Nah, maka Zaidan nggak ada lagi pilihan kita kecuali kita i'rabkan dia sebagai maf'ulun bih. Sama dengan raqibtu, ini fi'il fa'il sudah ada. Maka farosa nggak ada pilihan lagi kecuali dia maf'ulun bih. Baik. Satu hal yang juga perlu kita catat bahwasanya maf'ul bih itu pasti fi'ilnya itu fi'ilnya muta'addi ya. Harus fi'il muta'addi. Nggak mungkin maf'ul bih dari fi'il lazim karena fi'il lazim itu nggak butuh objek. Ya, maka kalau doroba ini muta'addi berarti harus ada maf'ul bihnya. Raqiba mengendarai harus ada maf'ul bihnya. Tapi kalau seperti duduk ya, pergi, pulang, safar, nah, seperti fi'il yang tadi ini nggak butuh maf'ul bih, maka jangan untuk baca setelahnya itu mansub ya. Baca marfu sebagai fa'il ya, mungkin ya. Baik. Tergantung konteks kalimat nanti. Wahuwa kisman. Nah, ini pembagian maf'ul bih. Maf'ul bih ada 2 bentuk. Pertama zahir. Ya, zahir udah contohnya mana seperti yang di atas yang tadi dibilang. Nah, ini Zaidan nih maf'ul bih dalam bentuk zahir. Rasa zahir. Ya, kemarin kita udah sering menjelaskan apa itu zahir. Zahir itu gampangnya adalah bukan domir. Itu zahir. Ya, zahir itu nggak mesti dia sesuatu yang konkret, sesuatu yang berwujud yang bisa dilihat, bukan. Zahir itu selain domir aja, maka itu zahir. Meskipun dia abstrak. Seperti ilmu, apalagi akhlak, ya kan, santun, ya, mulia dan seterusnya itu, maka dia tetap dibilang zahir. Kenapa? Karena selain domir ya. Yang kedua, maf'ul bih bisa dalam bentuk domir ya. Nah, kalau domir ini akan kita bahas. Yang domir ketika jadi maf'ul bih dia ada 2 bentuk. Bisa domirnya muttasil artinya bersambung langsung dengan fiilnya. Yang kedua ada domirnya bisa munfasil, artinya terpisah penulisannya dari fiil ya. Type. Kapan atau apa bentuk muttasil, apa bentuk munfasil, ini akan kita baca oleh Pak Wahyu. Tafadhal Pak Wahyu. Afwan Ustaz, sebelum nyambung Ustaz. Yang 14 tadi atau yang 15 itu kenapa ya penulis atau al-jurum tidak mengelompokkan maf'ul itu menjadi satu deretan Ustaz? Ya, misalnya ini yang maf'ul bih
Betul. Ini yang kemarin Supaya gampang diingat ya. Betul. Nah, ini rahasianya belum terkuak ini. Kenapa apa rahasia Ibnu Jurrum mengurutkannya tidak berdasarkan urutan maf'ulnya dulu gitu ya? Iya, betul. Baik. Tugas Pak Usman nanti mencari jawabannya. Baik. Nah. Baik, kita lanjut Pak Wahyu, tafadhol. Wal mudmaru kismani. Nah. Al mudmaru kismani muttasil wa munfasil. Nah. Fal muttasilu isna asyara. Ya. Wa qaulika dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakunna wa dorobahu wa dorobaha wa dorobahuma wa dorobahum wa dorobakunna. Wal munfasilu isna asyara. Nahu qaulika iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaka wa iyyakuma wa iyyakum iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Nah, mumtaz. Terjem. Domir yang hasil ada yang mutasil. Oh iya, maka mutasil domir mustafil ada 12. 12. Contohnya disampaikan. Contoh perkataanmu. Perkataanmu dorobani. Wa dorobana itu memukul. Nah, apa arti dorobani? Artikan langsung. Dorobani, 2 orang mukul. Nah, lihat. Ini objek sekarang bab kita, maf'ul bih. Dipukul ya. Siapa dipukul? Dia. Dia telah memukulku, Pak. Saya ya. Oh iya. Dia telah memukul. Gitu ya. Dorobani, maka yang jadi objeknya domir. Iya. Nah, ini ya ini tasil. Dorobani. Nah, maka dorobani ya. Dia telah memukul saya. Kalau kalimat seperti ini bisa antum datangkan fa'il setelahnya. Ya, dia ini kan bisa diwujudkan orangnya siapa? Misalnya Zaidun, dorobani Zaidun. Ya, berarti Zaid memukul saya. Dorobani Muhammadun, Muhammad memukul saya ya. Ini kan untuk meringkas kalimat. Nah, dorobana apa artinya Pak Wahyu? Dia memukul kita. Dia mukul kita. Dorobaka, dia mukul kamu laki-laki. Ini kamu perempuan. Ini kalian berdua, kalian banyak. Ini kalian perempuan ya. Dia telah mukul kalian perempuan. Dorobahu apa artinya? Dia memukul dia. Dia mukul dia. Dia mukul dia maksudnya ini dianya beda orang ya. Ya berarti Zaid memukul dia gitu ya. Nah, dorobaha dia memukul dia perempuan. Nah, ya. Zaid memukul dia. Dorobahuma dia memukul mereka berdua, memukul mereka banyak, memukul mereka perempuan type. Intinya domir yang kita baca di akhir tadi ini semuanya ini namanya domir muttasil. Kenapa dinamakan muttasil? Karena dia secara tulisan dia bersambung dengan fiilnya. Ya. Dan domir muttasil ini kalau antum tanya apa domir muttasil ini ya, dia 12 ini. Untuk saya menjadi iya. Iya, maksudnya ganti i ya. Nun ini namanya nun wiqayah. Nun ini namanya nun wiqayah untuk supaya fiilnya enggak ikut kasrah ya. Kan iya ini sukun. Kalau enggak antum kasih nun berarti menjadi dorobai atau dorobi. Ya kan enggak enak bunyinya ya, maka dikasih nun untuk menjaga fiil tadi biar dia tetap doroba. Baik, dorobana, maka nah di sini menjadi maf'ul bih. Seperti kalimat dorobana nih dan yang mirip dengannya, ini kalau antum salah baca, apalagi kitab gundul ya. Kalau dorobena, kalau antum sukun ba, maka apa artinya? Dorobna. Pukul lah. Enggak, dorobena. Dorob. Jazm saja.
Berarti dorobana. Kami telah memukul. Kami telah memukul. Nanya jadi fa'il, Pak. Ya, kan gitu. Kan tasrif fi'il madhi itu. Doroba, dorobu, dorobana. Iya, Kalau iya, kami kan betul. dorobana. Maka hati-hati ya. Kalau Iya. dorobana, nanya fa'il. Kami memukul. Kalau dorobana, nanya maf'ul bih. Beda tipis ya. Beda tipis, beda sukun sama fathah saja. Ya, tapi beda jauh beda artinya. Ya, yang satu yang terjadikan fa'il, yang satu jadikan maf'ul bih. Ya. Ya. Ini khusus untuk na, karena na ini dia mustarak. Mustarak maksudnya ketika fa'il na juga, ketika maf'ul bih juga na juga. Kalau ka ini nggak mungkin kan, kalau kan nggak ada dorobe ka kan gitu. Kalau jadi fa'il seharusnya apa? Dorobe ta. Kalau fa'il dia ta kan gitu. Jadi domain muttasil kalau untuk fa'il dorobe ta, kalau maf'ul bih ka. Ya, ki juga dorob kuma ya. Nah, ini insyaallah ini nggak ada yang serupa ya. Baik. Nah, maka ini kita hafal domir seperti ini ya. Dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma ya. Ya, minimal kita paham kalau jumpa dalam kalimat seperti ini, maka ini namanya domir muttasil. Dan kalau sebelumnya ada fi'il seperti ini, maka dia domirnya menjadi maf'ul bih ya. Yang kedua ada domir munfasil. Ya, bedanya kalau muttasil terpisah tersambung, munfasil dia terpisah penulisannya. Type. Dan domir munfasil untuk objek dia memiliki bentuk khusus. Apa bentuk khususnya? Disambung dengan iya di awalnya. Iya. Ya, maka iya tadi menjadi iya ya. Iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, ini namanya domir munfasil ketika jadi maf'ul bih. Maka kalau antum jumpai dalam kalimat yang ada iya ini, maka i'rabkan dia maf'ul bih. Ya. Dan biasanya dia ditaruh di awal fi'il malahan. Jadi dia maf'ul bih dulu baru fi'il dan fi'il dan fa'il. Seperti di Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu. Ya, iyyaka maf'ul bih dari mana? Mana fi'il fa'ilnya setelahnya? Na'budu fi'il fa'il, maf'ul bihnya iyyaka ditaruh di depan. Ya, ini namanya maf'ul bih muqaddam ya. Ya, dan iyyaka ini mengandung makna pengkhususan. Ya, kalau apa beda, kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa beda dorobaka sama iyyaka, misal dorobaka Zaidun sama iyyaka doroba Zaidun. Ya, bedanya kalau dorobaka Zaidun ini nggak ada pengkhususan. Misalnya nggak ada makna taukidnya. Kalau dorobaka Zaidun berarti ya Zaid memukulmu, udah selesai. Kalau iyyaka doroba Zaidun ini makna pengkhususan. Berarti Zaid hanya memukul kamu. Dia nggak memukul yang lainnya gitu ya. Maka di Al-Fatihah kenapa dipakai iyyaka? Karena pengkhususan. Iyyaka na'budu, hanya kamu. Ya Allah yang kami sembah, yang kami jadikan semua ibadah kepadamu, tidak kepada yang lainnya. Ini diantara makna ya, diantara beda muttasil sama munfasil. Ya, intinya kalau domir munfasil, maka kalau objeknya dalam bentuk domir munfasil, maka dipakai iya. Nah, i'rabnya gimana Ustaz? I'rabnya antum i'rabkan ini sebagai satu domir saja. Nah, maka nggak usah dipisah. Iya ya, apa i'rabnya? Iya ya domirun munfasil maf'ul bih gitu ya. Iyana domirun munfasil fi mali nasbin maf'ul bih gitu ya. Baik, i'rabnya apa Wahyu? Wa atof ya. Wa atof, mutmaru. Sudah ya. Mutasil ini. Mutasil. Oh iya. Fa-nya fa istisna apa? Fa atof. Fa atof ya. Mutasil mutada. Mutada isna asyar. Jaro khobar. Khobar ya. Khobarnya isna ya. Isna ini marfu ya dengan alif ya. Alif isna. Asyara ini tarkibnya nggak bisa dipisahkan. Maka antum nggak bisa ngiraukan isna asyara satu-satu, nggak. Langsung aja satu paket. Nahwu mubtada. Khobar. Oh, khobar dari khobar dari haza ya. Oh, haza. Kan terjemahkan ini contohnya adalah gitu ya. Ya. Qaulika mudhafun mudhafun ilai. Dorobani
Khobar juga ya saya. Enggak, ini i'rab kan kalimat sebagai kalimat dia. Dia memukul saya, apa i'rabnya ini? Doroba. Oh, doroba fi'il madi. Nah, Fi'il madi. iyanya apa? Iya, domir ya. Apa maf'ul? Maf'ulun bih. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya dia. Dia, mustatir ya huwa. Maka kalau antum jumpai kalimat seperti ini, maka i'rabnya, kalau disuruh i'rabnya apa ini? Jawabnya apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Langsung 3. Fi'il fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Dorobana apa i'rabnya? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Langsung dalam satu apa namanya? Dalam 4 huruf ini ada 3 langsung di situ. Kalimat. Ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dorobaka ini sama, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Semua sama ya. Munfasilu ini sama, mubtada, isna asyara khabarnya, nahu khabar, qaulika mudhof ilaih, ini sama semua ya. Baik, sampai di sini ada bertanya tentang maf'ul bih. Selesai maf'ul bih. Itu kalau yang munfasil ya ada iya Ustaz ya, nggak ada kalimat selain iya gitu. Enggak, harus ada kalimatnya. Ya ada kalimat terus sambungannya itu harus ada antara dhamir munfasil itu dengan kalimat yang lain itu harus ada iyanya pasti ya. Ya, kalau kita pakai munfasil, maka antum pakai iya, harus pakai iya ini. Kalau antum nggak mau pakai iya, berarti antum pakai muttasil. Nah, harus nyambung ya. Ya, harus bersambung, nggak usah pakai iya, udah sama aja jadi muttasil. Bedanya apa Ustaz? Bedanya dari sisi makna. Tadi kita udah jelaskan. Kalau pakai iya, pengkhususan. Khusus. Nah, maka kalau misalnya kita bilang iyyaki uhibbu. Apa artinya Pak Wahid? Iyyaki uhibbu. Iya, hanya dia. Iyyaki. Iyaki. Kepada hanya kamu. hanya kamu. Oh, iyaki. Iyaki hanya kamu. Iyaki perempuan. Iya. Uhibbu berarti Yang saya suka. saya cinta. Ya, ini kan bunga-bunga jadinya kan. Apa khususan. Tapi kalau uhibbuki ya udah, saya cinta kamu. Boleh jadi saya cinta yang lainnya juga. Ya. Jadi bedanya di situ ya. Iya. Ustaz. Ustaz, soal. Tafadhol. Kalau bagaimana syarat mafhum itu di depan, Ustaz? Didahulukan di depan kalimat. Misalnya iyyaka na'budu. Apa syaratnya mafhum itu di depan? Apa syaratnya mafhum boleh di depan didahulukan? Syaratnya itu kalau antum memang pengkhususan. Oh, taksis. Nah, ya. Kalau li taksis, pengkhususan atau lil hasar lebih tepatnya ya. Hasar itu ada pembatasan. Ya, maka antum taruh dia di depannya. Soal beda tipis tadi Ustaz. Antara na sebagai fa'il dan na sebagai maf'ulun bih. Saya coba cari, belum ketemu nih Ustaz, yang bedanya yukhrijukum dan yukhrijunakum di Al-Baqarah 257 itu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunakum minan nuri ilaz zulumat. Yang satu yukhrijukum, yang satu yukhrijunakum. Nah, di mana bedanya Ustaz itu? Iskalnya di mana Pak Usman? Beda yukhriju. Kenapa yang satu yukhriju? Iya. Kenapa yang satu yukhrijuna? Yang satu yukhrijuna. Baik, apa beda yukhriju sama yukhrijuna? Yukhriju ini mudhari juga ya. Mudhari. Fi'il mudhari. Yukhrijuna apa mirip dengan yang Ustaz terangkan tadi yang fa'il ya? Enggak. Nah, di situ bukan fa'il. Bukan Nah. menerangkan fa'il. Itu nun namanya nun af'alul khamsah. Oh, af'alul Apa beda khamsah. yajlisu dengan yajlisuna? Ya kan sama di situ. Iya. Itu berarti satu orang. Dia. Iya. Yajlisuna mereka. Yukhriju satu dia. Kenapa di situ di ayat itu Allah dipakai yukhriju? Karena kembali ke Allah. Oh. Kan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijukum minaz zulumat. Allah mengeluarkan kalian. Berarti kan Allah. Iya. Satu mufrad. Sedangkan yang di bawahnya kenapa yukhrijuna? Karena kembali kepada orang-orang kafir. Oh. Jamak kan. Nah, maka pakai af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah maka subutun nun. Oke. Nah, berarti i'rabnya yukhrijunakum ini bisa fi'il fa'il maf'ulun bih. Fi'il fa'il maf'ul bih, betul.
Oh, ya. Nah, fiilnya fiil mudhari marfu ya. Kenapa marfu? Karena nggak ada nasab jazam. Cuma tanda rafa'nya apa? Yuhriju tanda rafa dhamma Ustaz ya. Bukan. Ini kan Wow, hafal wow, fathah. Nah, wow Ustaz. Nggak ada waw di tanda i'rab. Subutun nun ya? Subutun nun. Nah, waw itu fa'il. Fa'il. Waw itu bukan tanda, tapi dia malah domir dia, fa'il dia. Nah, Ini kumnya baru maf'ul bih ya. kumnya maf'ul bih. Nah, syukran Ustaz, syukran. Barakallahu fiik. Ya. Saya tanya Pak Guru, Silakan Pak Yahya. apakah semua isim maf'ul otomatis menjadi maf'ul bih? Isim maf'ul ya, bedakan betul Pak Yahya bagus sebenarnya. Bedakan antara isim maf'ul sama maf'ul bih. Isim maf'ul ini namanya sigot. Sigot itu maksudnya bentuk asal katanya. Bentuk katanya dalam bentuk isim maf'ul. Kalau maf'ul bih ini kedudukan kata. Paham ya? Kapan kita bilang ini maf'ul bih? Kalau udah dalam kalimat. Kapan kita bilang ini isim maf'ul? Kalau memang dia ngikut wazan isim maf'ul. Jadi walaupun dia masih satu kata, tapi kalau memang wazan isim maf'ul, maka kita bilang dia isim maf'ul. Nah, maka isim maf'ul ini sigot, dia nggak masuk ke dalam belum masuk ke dalam kalimat, maka tetap kita bilang isim maf'ul. Ya, maka beda, jauh bedanya antara isim maf'ul sama maf'ul bih. Maka apakah setiap isim maf'ul bih? Tidak. Tergantung posisi dalam kalimat. Dia bisa jadi fa'il, isim maf'ul bisa jadi fa'il, bisa. Isim maf'ul bisa jadi maf'ul bih, bisa. Jadi mubtada, bisa. Nah, karena isim maf'ul itu dia bentuk katanya. Dia hanya bentuk kata. Isim maf'ul itu bentuk kata. Boleh saya dapat contoh isim maf'ul tapi dia fa'il? Bisa. Misalnya apa contoh? Pak Yahya contoh datangkan satu isim maf'ul. Musliman. Isim Muslimun. maf'ul. Kalau muslimun isim fa'il itu. Hah? Kalau muslimun isim fa'il itu. Taib nasara apa isim maf'ulnya nasara? Nasara mansoru. Mansurun. Ya kan wazan isim maf'ul kan gitu ya, maf'ulun. Taib mansur bisa jadi fa'il bisa. Apa arti mansur? Yang ditolong. Yang ditolong. Ja'a mansurun apa artinya? Telah datang yang ditolong. Telah datang yang ditolong. Berarti mansur apa i'rabnya di situ? Fa'il. Fa'il. Ya. Oh gitu. Beda ya. Dia bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada. Nah, tergantung tergantung kedudukan dalam kalimat. Jadi beda antara maf'ul bih, objek, sama isim maf'ul. Kalau isim maf'ul ini sigot itu maksudnya bentuk asal katanya. Kalau maf'ul bih ini i'rab, kedudukan dalam kalimat. Nah, kalau muslimun itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul muslimun? Muslamun. Oh, itu dia maksudnya Ya. muslamun tadi. Muslamun. Jadi kalau ja'a muslamun bisa? Apa makna muslamun dulu? Orang Islam. Orang Islam muslimun. Tadi yang isim maf'ul bisa muslamun. Bisa, beda. Artinya beda lagi kalau muslimun orang Islamnya. Kalau muslamun yang apa namanya berarti? Diislamkan, ya, selamatkan. Diri kan gitu. Berarti Yang muslamun yang diserahkan kan gitu artinya. Tergantung maknanya juga Pak. Jadi kadang isim maf'ul. Nah di situ saya bingungnya. Oh tergantung maknanya juga. Iya, tergantung mana kan gitu. Oh. Maktubun apa arti maktub yang ditulis? Kan bisa kita bilang ja'a maktubun. Telah datang yang ditulis. Apa? Telah datang yang ditulis kan nggak mungkin juga kan maknanya nggak cocok kan. Oh. Iya. Baik. Tapi kalau dia intinya isim maf'ul itu i'rabnya bisa di mana saja tergantung posisi dalam kalimat. Seperti maktubun tadi bisa khobar. Misalnya al-kalamu maktubun. Al-kalamu mubtada, maktubun khobar. Oh kalau gitu analog dengan ini berarti tidak semua isim fa'il adalah fa'il. Tidak selama isim fa'il betul. Oh gitu. Tergantung posisi dalam kalimat. Isim fa'il bisa jadi maf'ul bih. Muslimun isim fa'il bisa jadi Oh ya? Nah, darabtu musliman. Saya mukul seorang muslim. Musliman isim fa'il. Tapi i'rabnya di situ maf'ulun. Nasartu musliman. Saya menolong
orang muslim. Oh gitu. Oh. Ya, makasih Pak Guru. Nah, baik. Kita lanjut. Paham maf'ul bih? Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita paham insya Allah dengan maf'ul bih ya. Kita tutup pembahasan tentang maf'ul bih. Intinya maf'ul bih itu dia pertama isim, apapun isimnya, bisa isim masdar, bisa dalam bentuk isim fa'il, bisa isim maf'ul, ya bisa isim domir dan seterusnya. Ya intinya kapan kita bilang maf'ul bih kalau memang dia yang dikenai perbuatan. Nah, kita lanjut. Tafadhal Pak Usman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari. Nah, Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahu daraba yadribu darban. Nah, Wa huwa kismani lafziyun wa ma'nawiyun. Nah, Fa inna wafaqa. Enggak, fa'in. Oh, fa'in ya. Fa'in wafaqa tafzuhu lafzuhu saja. Lafzuhu lafza fi'lihi. Fahuwa lafziyun nahu qataluhu ya. Qataltuhu. Oh ya, qataltuhu qatlan. Ya. Lanjut. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Nahu jalastu qu'udan wa kumtu rukufan. Wukufan. Wukufan. Nah. Wa kumtu wukufan. Baik, barakallahu fiik. Bab ya. Tarjim Ustaz ya. Bab tentang masdar. Atau kata kerja yang dibendakan kalau saya paham kata kerja yang dibendakan ya. Iya betul, masdar. Al-masdaru, masdar adalah apa lainnya masdar? Maf'ul mutlak, Ustaz. Maf'ul mutlak ya. Nah, maf'ul mutlak. Masdar adalah isim yang mansub yang yaji'u thalithan fi. Yang datang Ustaz ya. Yang datang dari 3 macam tasrif fi'il. Bukan. Betul. Talisan ini urutan angka. Oh, urutan. Oh, yang ketiga yang datang dalam urutan ketiga. Dan urutan ketiga dari tafsir. Nah, dari tafsir fi'il. Fi'il, nah. Karena tasrif fi'il apa? Urutannya Pak? Madi, mudhari, masdar. Nah, madi, mudhari, masdar. Maka masdar itu urutan ketiga ya. Nah. Betul. Oh ya. Contohnya doroba yadribu dorban. Ya. Dia telah memukul, dia sedang memukul, pukulan. Nah, pukulan. Ya. Masdar ini ada 2 macam. Yang pertama secara lafaz dan yang kedua secara maknawi. Ya. Secara tersirat ya. Maka fa in wafaqa lafzuhu, jika ya, sesuai. Jika sesuai dengan lafaznya, lafaz fiilnya. Ini fa'il ini. Jika lafaznya sesuai dengan lafaz fiilnya. Oke. Jika lafaznya sesuai dengan lafaz fiilnya atau datang dari fiil Ustaz ya. Fahuwa, maka dia disebut lafzi. Ya, disebut lafaz ya. Lafzi. Ya. Karena lafaznya sesuai dengan lafaz fiil yang sebelumnya. Iya, sesuai dengan lafaz fi'il sebelumnya. Contohnya qataltuhu qatlan. Dia telah qataltu saya telah memukulnya dengan pukulan. Itu satu pukulan. Qatala membunuh, Pak. Oh, salah. Lebih masih ingat pukulan tadi. Iya, lebih ingat pukulan. Nah. Ya, saya membunuhnya dengan satu pukulan. Dan membunuhnya dengan sebenar-benar. Oh ya. Benar-benar saya bunuh ya. Ya, membunuh ini dia mengandung makna taukid. Oke. Jadi qatlan berasal dari fiilnya. Nah, wa in, dan bahwa kalau jika dan jika maknanya makna fiilnya sesuai ya saja, sesuai
tanpa sesuai dengan tanpa lafaznya. Nah, tanpa lafaznya, maksudnya yang sesuai Tanpa hanya lafaznya. maknanya, tanpa lafaz. Tanpa lafaz, maka dia maknawi. Maka dia maknawi. Ya, maknawi. Contoh, jalastu qu'udan. Ya. Saya telah duduk. Benar-benar Benar-benar duduk. Nah, jalasa duduk. Qa'ada duduk Iya. juga. Ya. Walaupun beda fi'il Ustaz ya. Beda fi'il, maka dinamakan maknawi. Kenapa? Karena makna sama. Tapi lafaz berbeda. Baik. Sama lafaz, sama makna beda lafaz. Beda lafaz. Kalau kita jadikan lafzi gimana? Jalastu dulu. Jalastu julusan ya. Jalastu julusan. Julusannya harus masdar ya, lupa. Ya, julusannya harus masdar. Nah. Jalastu julusan. Kumtu. Wa kumtu wukufan. Saya berdiri Ustaz ya. Berdiri. Benar-benar berdiri. Nah, mana maf'ul mutlaknya? Masdarnya? Wukufan. Nah, lafzi atau maknawi? Maknawi. Kenapa? Karena dia beda lafaz tapi sama makna. Ya, karena koma berdiri, wakofa berdiri juga. Berdiri juga. Ya. Kalau di lafaznya berarti kumtu kumtu masdar koma. Kiaman. Kiaman. Kumtu kiaman. Nah, kan qiyamul lail ya. Nah. Ya, qiyamul lail. Masdarnya. Barakallahu fiik. Baik, i'rab kan? Babul masdari khabar dan mudhafun ilaih. Al-masdaru mubtada huwa khabar, al-ismu. Enggak, huwa aja yang bilang khabar. Huwa ini kalau mau mubtada kedua. Mubtada kedua. Bilang domir pemisah, domir sa'an. Oke, domir sa'an. Al-ismu baru khabar. Al-ismu baru khabar. Al-mansubul ladzi mansubu. Mubtada mansubu. Naat ya. Mansub. Naat Ustaz ya. Naat. Alladzi badal lagi tadi. Kayak tadi yang sebelumnya ya. Naat juga. Nah. Kan alladzi mengandung mana sifat yang. Sifat ya. Yang. Yaji'u fil mudhari salisan fa'il Ustaz ya. Salah. Salisan 3 macam. Enggak, yang datang urutan ketiga. Urutan ketiga. Penjelas ya. Apa i'rab salisan? Salisan masdar Ustaz ya. Bukan. Masdar dari salisan angka, Pak. Enggak ada fi'ilnya. Angka ya, betul, bukan fi'il ya. Masdar itu harus dari fi'il. Mudhari. Apa Ustaz ini i'rabnya ya? Yaji'u salisan maf'ul bih gitu? Enggak juga. Enggak. Isim ya. Ada yang tahu? Ikhwah mungkin bantu? Fa'il bukan Ustaz. Fa'il salah. Fa'il marfu. Tamyiz salah. Hal. Maaf, Nggak ada yang benar ya? Jawab hal benar. Hal. Hal. Kondisi hal. Salisan. Yang mengeluarkan ketiga. Datang dalam keadaan sebagai urutan ketiga. Ketiga. Baik. Dipahami seperti itu ya. Kondisi ya Ustaz ya. Baik. Ya itu. Ya mungkin yang bilang tamyiz dia mirip karena hal itu mirip dengan tamyiz. Cuma bisa kita bedakan. Kalau hal itu dia hanya tambahan, maksudnya dia nggak menjadi kalimat inti. Kalau tamyiz dia harus ada, kalau nggak ada dia belum sempurna kalimat. Misalnya saya membeli 20 apa kan belum sempurna kan? 20 kilo. Nah, 20. Saya membeli ketiga. Yang datang dari ketiga, oke. Nah, nanti hal. Fi tasrifi jar majrur al-fi'li ketiga tadi saja, badal saja. Tasrifil fi'li mudhafun? Mudhafun ilaihi. Nahu ini apa mubtada Ustaz ya? Khabar ya. Khabar tersembunyi tadi. Daraba yadribu darban. Daraba ini fi'il madhi. Yadribu fi'il mudhari, darban maf'ul mutlaq atau masdar. Wa huwa waw atau huwa mubtada kismani khabar. Lafziyun badal, waw ma'tuf, ma'nawiyun ma'tuf kepada lafziyun. Nah. Fa'in fa'nya ataf, innya apa? Innya mausuf saja.
Nah, in udah lewat kita in. Apa i'rab in, Mbak Usman? Ini nggak ada i'rab yang lainnya, dia hanya satu i'rab. Kalau antum jumpa in dalam Harf kalimat nasab apapun, ya, Ustaz ya? maka i'rabkan dia dengan i'rab dia sendiri. Apa i'rab in? Huruf Huruf syarat. nasab ya? Syarat. Oh, huruf syarat. Huruf syarat. Ya kan in artinya jika. Nah. Nah, huruf syarat. Huruf syarat dan huruf jazam. Jazab ya. Wafaqah fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Nah, sebagai fi'il syarat di sini ya. Fi mahalli jazam dia. Fi mahalli ya, karena tidak ada sukunnya, Ustaz ya. Fi Ya, mahalli. karena dia madhi. Kalau mudhari baru majzum. Oh iya, betul. Nah, karena madhi mabni ya. Lafzuhu fa'il, Ustaz. fa'il ya, betul. Makanya dari wafaqa. Itu mudhafun ilaih. Lafza maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, betul. Nah, Karena artinya Pak, jika lafaznya mengikuti lafaz fi'ilnya gitu ya. Ya, lafaz fi'liya jar. Fi'lihi mudhafun ilaih. mudhafun ilaih, mumtaz. Nah. Fa apa ini? Fa-nya fa jawab. Fa jawab. Nah, huwa mubtada lafziyun khabar. Nah, sebagai jawab lagi. Syarat. Nah, sebagai jawab syarat ya. Nah, maka huwa lafzun fi mahalli jazam ya. Fi mahalli jazam. Oke. Nahwunya khabar. Qataltuhu fi'il madi dan fa'il, Ustaz. Qatlan maf'ul mutlak. Fi'il fa'il maf'ul bih. Oh, 3 ya. Fi'il fa'il maf'ul bih ya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Qataltuhu mana fi'ilnya? Qatala, mana fa'ilnya? Tu. Qatala, fa'ilnya tu, hu-nya maf'ul bih. Hu-nya maf'ul bih. Qatlan masdar, Ustaz. Maf'ul mutlak. Kita bilang maf'ul mutlak atau masdar. Lanjut. Wa in wa ataf, innya tadi harf syarat. Wa faqa fi'il madhi makna fi'liyah. Fi'il fa'il, Ustaz, makna ya? Ya, wa faqa fi'il madhi wa mana fa'il. Nah. Fa'il. Oh, bukan. Fi'il. Ini fa'il atau maf'ul bih? Wa faqa makna. Menjadi objek tidak dari faqa. Bisa, Ustaz. Maf'ul bih ya? Maf'ul bih, nah. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Oh iya, betul. Nah, kembali ke lafaz ya. Bisa jika lafaz hanya menyesuaikan makna fi'ilnya gitu ya. Maka makna nih maf'ul bih dari dari wafaqa ya. Wafaqa domir mustatir ya. Huwa, nah. Fi'lihi mudhafun ilaihi duna. Duna ini apa, Ustaz ya? Duna tanpa masih ini ya. Zorof ya. Erokan dulu zorof. Zorof. Oh ya, zorof. Nanti kita cek lagi. Nah, ya. Lafzihi mudhafun ilaihi. Fahuwa fa-nya jawab syarat, huwa mubtada ma'nawiyun khabar. Nah. Nahwu khabar, jalastu fi'il fa'il, qu'udan fi'il fa'il maf'ulun bih. Nah, ini dia ini. Ya. Apa tuh, Ustaz? Mana fi'il fa'il maf'ul bih? Jalastu. Jalastu mana maf'ul bih? Bukan. Ya. Fi'il fa'il saja. Nah, karena jalasa fi'ilnya fi'il lazim. Terjebak yang lafziyah tadi. Iya. Qu'udan masdar. Oh, nah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Wa kumtu ini satu kata, Ustaz ya. Bukan waw atof ya. Wa kumtu fi'il fa'il wukufan masdar atau maf'ul mutlak. Nah. Baik, barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Kita udah cek duna ini memang zorof ya. Jadi duna kita harapkan zorof ya. Zorof. Zaman atau makan, Ustaz ya? Kalau di sini dalam konteks apa ini? Tempat ya? Tanpa ya. Oh ya, tempat, Ustaz. Tempat makan ya. Zorof makan ya. Nah. Mabni alal fathi bisa zarfiyah zorof makan. Nah, betul. Nah, zaman. Duna mabni alal fathi, dia mabni alal fathi disebutkan zorof makan. Baik, mumtaz. Baik, hari ini kita masuk nasab yang kedua. Ya, tadi sudah selesai nasab pertama maf'ul bih ya. Maf'ul bih kita sudah selesai, maka tinggal diulang lagi, tinggal dipelajari lagi. Ya, ingat aja maf'ul bih itu objek. Yang kedua yang mansub juga namanya masdar. Tapi penamaan masdar ini kurang pas ya. Karena yang menjadi mansubnya dia yang menjadi mansub adalah sebagai maf'ul mutlak. Maka penamaan maf'ul mutlak ini lebih cocok.
Kenapa? Karena masdar, apakah selamanya masdar itu mansub? Tentu tidak. Nah, kan gitu ya. Tapi apakah maf'ul mutlak selama mansub? Iya. Kenapa? Karena maf'ul mutlak itu baru udah kedudukan dia sebagai maf'ul mutlak, memang sebagai penegasan. Kalau masdar ini nih ya masih seperti yang tadi kita bilang, masih seperti bentuk kata ya. Maka kita bilang apakah masdar ini selama mansub? Tidak. Karena bisa jadi masdar tapi i'rabnya fa'il seperti nasrun. Allah katakan idza jaa nasrullah. Nasru i'rabnya fa'il di situ marfu dia. Padahal dia masdar kan gitu ya. Nah, maka penamaan dengan maf'ul mutlak ini sekiranya lebih pas. Nah, tapi kenapa dinamakan dia dikasih judulnya masdar? Karena maf'ul mutlak itu wajib dalam bentuk masdar. Ya, jadi ini alasannya. Maka diartikan di sini masdar itu adalah isim mansub yang datang urutan ketiga dari tasrif. Karena urutan tasrif kita fi'il madi, fi'il mudhari dan masdar. Daraba yadribu darban. Ini gampang ya masdar ini. Jadi masdar ini ciri khususnya apa? Ciri khususnya ada fi'il yang sama di depannya. Dia masdar, lalu ada fi'il yang sama di depannya. Seperti qataltuhu qatlan, darabtuhu darban, dan seterusnya. Ya. Bedanya ada yang lafzi. Lafzi itu maksudnya masdarnya sama dengan lafaz fi'ilnya. Maksudnya masdar itu datang dari fi'il yang sama yang ada depan. Kalau dia tidak sama tapi sama makna saja maka namanya maknawi. Ini gampang ya. Ada lafzi, ada maknawi. Ya, mungkin ada tambahan di sini yang perlu kita ketahui juga. Ya, di Jurumiyah nggak ditulis, yaitu tentang fungsi dari maf'ul mutlak, masdar. Misalnya apa tujuan faedah dari datangnya masdar ini? Qataltuhu qatlan. Kenapa harus ada qatlan? Kenapa nggak bisa saya bilang qataltuhu saja kan gitu? Ya, maka ada fungsinya ya. Di antara fungsi masdar maf'ul mutlak ada 3. Nah, ini singkat saja. Yang pertama dia sebagai penguat, penegasan, taukid. Nah, kapan dia sebagai taukid seperti di sini? Ketika dia hanya satu lafaz saja. Ya maksudnya hanya dalam satu kata, masdar, fi'il fa'il, maf'ul bih, lalu masdar. Berarti dia taukid. Seperti di sini, qataltuhu qatlan, saya membunuhnya benar-benar membunuh. Darabtuhu darban, saya memukulnya benar-benar memukul. Jalastu julusan, saya duduk benar-benar duduk. Ini taukid. Jadi fungsi maf'ul mutlak itu adalah menambah penegasan dalam kalimat. Fungsi kedua maf'ul mutlak itu adalah menerangkan jenis. Ya. Kapan dia menerangkan jenis? Kalau masdarnya ini dikasih sifat atau dikasih mudhof ilaih. Intinya 2 kata lah gitu ya. Misalnya qataltuhu qatlan syadidan. Nah, maka dia jenis ini. Artinya apa? Saya membunuhnya dengan pembunuhan yang pedih ya, yang kuat. Maka ketika kita kasih dia sifat, berarti dia berubah fungsinya dari penegasan menjadi jenis. Misalnya jenis pembunuhannya seperti apa. Nah, bisa juga mudhof ilaih, antum kasih mudhof ilaih. Misalnya darabtuhu darba asadin. Saya memukul dia dengan pukulan singa. Berarti kan menerangkan jenis itu. Jenis pukulan seperti apa kan gitu ya. Atau di contoh-contoh buku sering kita jumpai jalastu julusal ulama. Saya duduk seperti duduknya ulama. Ini menerangkan jenis. Jadi fungsi maf'ul mutlak satu penegasan, kedua menerangkan jenis, ketiga menerangkan jumlah ya. Dia bisa menerangkan jumlah. Nah, kalau untuk menerangkan jumlah, maka dia memiliki tambahan huruf ya. Jadi masdarnya antum kasih tamar butoh. Maka dia menerangkan jumlah. Ya, maka qatlan kalau antum mau jadikan jumlah berarti saya membunuh 1 kali bunuh, maka kasih tamar butoh berarti menjadi qatlatan. Dorban menjadi dorbatan. Misalnya darabtuhu dorbatan. Saya memukulnya 1 kali pukulan. Nah, jadi menerangkan jumlah ya. Maf'ul mutlak tapi menerangkan jumlah dengan cara tambahkan tamar butoh. Ya, kalau 2 kali berarti antum kasih rumus musanna, berarti dorbataini ya. Dan ingat mansub, maf'ul mutlak mansub, maka jangan baca dorbatani tapi dorbataini. Nah, sampai di sini selesai masdar. Yang bertanya silakan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah, Ireng.
Tafadhol. Mutlak itu nggak harus sebelumnya fiil dan fa'il ya, Ustaz? Maf'ul mutlak, apakah sebelumnya fi'il dan fa'il? Harus. Harus, Ustaz. Nah, karena kapan kita bilang maf'ul mutlak? Karena ketika ada fi'ilnya di depannya. Kalau fiilnya nggak ada hubungannya dengan maf'ul mutlaknya, bisa, Ustaz? Harus ada. Harus ada. Nah, Nah. apa contohnya? Mungkin antum mendatangkan contoh yang nggak ada hubungan. Nggak benar, Ustaz. Nah, antum mengingatkan tentang idiom. Idiom itu maksudnya kata-kata yang udah disingkat. Seperti syukron, afwan, apalagi ma'ziratan. Ya, ini diharapkan maf'ul mutlak. Nah, Ustaz, mana fiilnya? Nah, tadi kita bilang apakah setiap maf'ul mutlak harus ada fiil? Harus ada fiil. Cuma fiil itu kadang disembunyikan, sama seperti khobar kan gitu. Apakah setiap khobar sudah mubtada'nya harus ada? Tapi kadang-kala mubtada'nya disembunyikan, tidak ditulis, meringkas kalimat. Maka seperti lafaz syukron, itu maf'ul mutlak. Dari fiil yang disembunyikan ashkuru. Ashkuruka syukron. Ya, artinya saya bersyukur kepadamu benar-benar bersyukur. Nah, atau misalnya afwan, misalnya afau, kalau afwan berarti afau tuka afwan ya. Nah, atau ma'ziratan, artinya minta maaf. Berarti dari fiil a'tadziruka ma'ziratan. Jadi saya minta maaf kepadamu benar-benar minta maaf. Nah, paham, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang bertanya? Maf'ul mutlak? Kalau nggak ada berarti paham ya, Masya Allah. Ini satu kali pertemuan, paham langsung maf'ul mutlak. Nah, silakan. Ini Ustaz, saya ada contoh maf'ul mutlak, begini bunyinya Ustaz. Dorbal mula kimi. Aku memukul dengan pukulan petinju. Itu apakah benar kalimatnya kayak gitu, Pak? Gimana, Ustaz? Petinju apa? Dorbal mula kimi. Aku memukul dengan pukulan petinju. Mulaki, apa kalimatnya? Dorbal mula kimi. Mula kimi. Mulakimi. Iya. Mulakim atau apa? Petinju, pukulan petinju. Aku memukul dengan pukulan petinju. Itu ya. kalimatnya. Maksudnya anak nggak tahu bahasa Arab petinju, antum datangkan apa? Mulakim gitu ya? Ya. Oh, nah. Boleh, nah. Berarti darab tuhu darbal mulakimi. Nah, maf'ul mutlak gitu. Tapi kalau tadi kita udah bilang kalau dia ada mudhof ilaih, berarti dia fungsinya menerangkan jenis. Jenis pukulannya adalah pukulan seorang petinju. Nah, yang keduanya kan majrur mudhof ilaih, yang maf'ul mutlak yang pertamanya, dorbanya itu maf'ul mutlak, maka dia mansub. Baik, ada yang bisa datakan satu contoh maf'ul mutlak dalam Al-Qur'an? Wahjurhum hajran jamila. Ya, wahjurhum hajran jamila. Nah, maf'ul mutlak di situ yang mana Pak Usman? Hajran. Hajran. Baik. Jenis dari hajara fiilnya. Ini jenis. Jenis. Kenapa? Ya, ada jamila. Ada jamila. Nah, ada naatnya ya? Ada naat, betul. Nah. Mumtaz. Ada lagi yang lain mungkin datangan dalam Quran maf'ul mutlak? Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, wa kallamallahu Musa takliman. Baik. Takliman maf'ul mutlak dari kallama, ada fiil yang sama depannya. Kallama. Jenis, jumlah atau penegasan? Penegasan, karena satu kata saja. Nah, artinya Allah mengajak Musa berbicara benar-benar, takliman. Nah, apa lagi dalam Quran? Warattilil Qur'ana
Tertila. Tartila. Ya, ini maf'ul mutlaq dari ratil ya. Intinya fi'il yang ada depan itu boleh jadi fi'il madhi, boleh jadi fi'il mudhari, boleh jadi fi'il amar ya, nggak mesti fi'il madhi saja ya, bisa jadi fi'il amar. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kita lanjut ya. Kita masuk hari ini yang ketiga dan yang keempat, zarf zaman dan zarf makan. Baik, alhamdulillah dapat 4 bab mansub hari ini. Tafadhal Pak Wahyu ya. Dzarfu dzarfi zamani wa dzarfil makani. Nah, Dzarfu zamani huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi lahu al-yawma wal lailata wa qudwatan wa bukratan wa syahrun wa ghadan wa atamatan sabahan wa masaan wa abadan madan hinan wa asbaha dzalika. nah. Lanjut. Wa dzarful makani huwa ismu makanil mansubu bi taqdiri. Diri fi. Fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa ro'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hida'a wa tilqa'a wa huna wa samma wa ma baha dzalika. Mama asbaha dzalika. Mumtaz, tarjim. Bab dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf waktu dan dzaraf tempat. Ya, keterangan waktu dan tempat ya. Waktu dan keterangan tempat. Nah, dzaraf zaman, keterangan waktu yaitu adalah ismu isim zaman yang mansub yang dikarenakan dikarenakan apa maksudnya? Bitakdiri fi, takdirnya dengan menyembunyikan, menakdirkan dengan huruf fi, huruf jar fi. Ya, huruf fi jar. Nah, ya, contoh zarf zaman apa? Nah. Al-yauma contohnya yaitu al-yauma. Artikan. Hari. Al-yauma hari ini. Hari ini. Malam walaila malam ini. Khutbah itu Gudwatan besok pagi. Besok pagi. Atau pagi hari ya, nggak mesti besok ya, pagi hari. Pagi hari. Bukratan ini baru besok pagi. Oh ya, besok paginya kalau Saharon, Sahar waktu sahur. Oh, sahur. Nah. Sebelum fajar ya. Ya, sebelum fajar. Qadan siang. Qadan besok. Besok. Ya. Besok. Ini saya Pak Wahyu bilang, saya mau safar besok, berarti usaha fi'il qadan ya. Oh iya, Atamatan. Berarti atama, ada atau arti atama? Atama. Apa ya? Terus mantap arti atama? Belum tahu, Ustaz. Belum, Ustaz. Atama itu ini gelap gelita waktu subuh ya? Dini hari gitu, Ustaz ya? Ya, dini hari. Atama itu waktu gelap. Beda dengan godan yang tadi apa? Yang sebelum apa? Sahar. Ya, mirip-mirip ya? Dekat waktunya Ustaz ya. Dekat. Nah. Kalau ataman ini waktu subuh, ini dalam hadis Aisyah mengatakan kami di zaman Rasulullah keluar pagi-pagi di waktu atamah, pergi sholat subuh, sampai orang-orang nggak mengenali kami katanya, karena gelap. Atamah itu subuh sebenarnya, berarti setelah sahar. Ya, setelah sahar lah kira-kira Pak. Ini banyak yang sinonim ya, banyak yang mirip. Subahan subuh aja. Sabahan waktu subuh. Kalau sabah ini udah terbit fajar nih. Oh, mendekat. Sampai waktu duha ini masih masuk subuh atau sampai terbit matahari lah. Masaan sore. Abadan bukan bisa. Abadan tuh selamanya. Amadan sama ya, selamanya juga. Selamanya juga. Nah, ini biasanya dipakai sinonim apa? Berurutan nih.
abadan wa amada kata. Hinan, hina ketika. Oh, ketika. Ketika. Wa ma asbah zalika, dan yang mirip dengan yang di atas ya, atau dan lain-lain. Ini zarf zaman ya. Jadi kenapa dibilang zarf zaman? Karena berkaitan dengan waktu. Hari ini, malam ini, pagi hari, besok, ya sore, siang, ya kan waktu semua. Baik, contohkan zarf tempat, keterangan tempat. Keterangan tempat. Keterangan tempat artinya dulu apa? Isim makan, yaitu isim menunjukkan tempat. Isim tempat. Yang mansub. Yang mansub. Dengan menakdirkan huruf fi. Ya, maksudnya ketika antum bilang al-lailata, asalnya adalah fil lailati ya. Kan artinya di malam hari kan gitu ya. Maka di mana datang kata di itu? Dari fi yang disembunyikan. Di subuh hari, di sore hari ya gitu ya. Tapi kenapa menyebutkan huruf fi, kan berarti huruf jar saja. Tapi kalau jadi kalau antum sebutkan fi, maka nggak boleh mansub, jar majrur. Kapan antum mansubkan kalau fi-nya nggak antum sebutkan? Nah, ini uniknya bahasa Arab. Jadi meringkas kalimat, hilangkan huruf jarnya, maka mansubkan dia kan gitu ya. Sebagai zorof. Contoh zorof makan, amama, apa arti amama? Depan. Depan, khalfa? Khalfa samping. Khalfa belakang ya? Oh, belakang. Ya, kudama di depan juga, waro'a belakang, sama khalfa waro'a sama pokok antara di atas. Oh, di atas ya. Pokok atas, tahta bawah. Bawah. Indah di dalam. Indah di sisi. Samping ya. Nah, ma'a bersama. Bersama. Iza'a nih baru di samping ini. Oh, Iza. Nah. Indah tadi apa, Ustaz? Indah tadi apa, Ustaz? Indah di samping, di sisi. Oh, di sisi, di samping. Tapi sama dengan Iza berarti. Sama, Pak. Ini sinonim banyak nih. Iza'a, hiza' ini sama juga nih di samping. Tilqa'a ini depan ya? Oh, depan juga banyak. Atau tilqa'a apa? Di sana mungkin ya? Huna di sini ya? Sini. Sama di sana. Sana. Wa ma asbah zalika, dan yang menyerupainya. Baik, kalimat-kalimat seperti ini, maksudnya zarf-zarf seperti ini dalam kalimat baru kadang paham artinya. Ya, karena dia dalam kalimat baru dia menunjukkan makna yang diinginkan kan gitu ya. Baik, kenapa kita bilang ini zarf makan? Karena menunjukkan tempat, di atas, di depan, di bawah, di samping, di sisi. Nggak ada kaitan dengan waktu ya kan? Ya, berarti menunjukkan tempat di sana, di sini gitu ya. Nah, ini menunjukkan zarf makan. Baik, kita erokan sekilas. Pak Wahyu, babu. Khobar, zorfi. Mudofilai. Zamani, mudofilai. Wadorfi. Zorfi, maktub. Maka ini mudofilai ya. Zorfu, mubtada. Zamani, khobar. Enggak, zarf zaman nih satu kata ini, mudofilai. Mudofilai. Huwa berarti jadi khobar artinya. Enggak boleh huwa khobar. Ingat, domir ini enggak boleh antum irokan khobar. Domir munfasil ini enggak mungkin jadi khobar dia. Dia bisa jadi mubtada. Nah. Maka mubtada ismu khobar zamani mudofilai al-mansubu ini apa, naat ya? Naat kepada isim ya. Nah, bitakdiri jar majrur fi jar majrur juga jar. Enggak. Fi di situ bukan sebagai huruf dia. Ini sebagai lafaz. Berarti mudofilai ya? Mudofilai. Bitakdiri fi dengan menyembunyikan fi ya. Nahu. Nah, contoh berarti iya, contoh khobar berarti. Khobar, ini dasing. Pokoknya antum ketemu nahu ini irobkan khobar ya. Iya. Dari haza kan gitu. Haza nahu, ini contohnya adalah gitu ya. Al-yauma zorof. Ini bab kita. Iya, zorof zaman semua berarti. Ini zorof zaman semua nih. Maka dibaca fathah semua. Al-yauma lailata qurwatan bukratan. Maaf, tapi kok nasab. Ya. Maka kenapa mansub Ustaz? Nah, zorof. Nah, ini sama ya, zarf makan sama yang di atas ya. Ini mubtada mudofilai. Ya huwa mubtada lagi.
Khobar makan mudhof ilaih, mansub na'at bitakdiri jar majrur fi mudhof ilaih ya. Nahu nih khobar, ama nih zorof makan, dan seterusnya. Ya, gampang ya. Intinya zorof ya, atau keterangan tempat dan waktu ini biasanya disebutkan bergandengan langsung dua sepaket. Zorof zaman dan zorof makan. Dia nggak dipisahkan. Ya, nama lainnya untuk yang dua ini dinamakan maf'ulun fi. Maka antum ingat nanti kita punya 5 maf'ul ya. Maka sekarang kita udah dapat 3 maf'ul. Pertama tadi apa? Maf'ul bi. 2 maf'ul mutlak. 3 maf'ul fi. Maf'ul fi itu apa Ustaz? Jawabnya 2. Zorof zaman sama zorof makan. Kenapa dinamakan maf'ul fi? Karena dia menyembunyikan huruf pi. Ya, karena keterangan di kan gitu ya. Ya, dia ada bisa waktu, bisa tempat. Baik, di sini nggak ada contohnya. Pak Wahyu katakan satu contoh yang ada zorof zaman. Satu contoh yang ada zorof zaman. Zorof zaman. Pergi. Dengan bahasa Indonesia saja, nanti terjemahkan. Muhammad pergi ke masjid besok. Kayaknya udah, berarti kan zorof waktu itu. Kharaja Muhammadun ilal masjidi. Kharaja Muhammadun fi masjidi besok. Godan. Nah, kalau besok jangan pakai kharaja fi'il madhi. Pakai sobahan mungkin. Kharaja Muhammadun ilal masjidi sobahan. Muhammad keluar ke masjid di pagi hari. Maka sobahan nih maf'ul apa zorof zaman. Pak Usman, satu contoh zorof makan. Nadrusul lughatal arabiyyatal yawma. Itu zorof zaman, betul. Zorof makan sekarang. Zaman. Makan, oh ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mana zorof makan? Zaman ya Mas ya. Makan, oh ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar juga nggak ada zorof zaman di situ. Karena dia ada fi-nya. Oh ya, ada lailatul. Kalau ada terjebak fi, ke lailatul ya. Kalau ada fi berarti dia jar majrur. Nah. Qama Zaidun amamal fasli. Qama Zaidun amamal fasli. Nah. Zaid berdiri di depan kelas. Ingat keterangan tempat dan waktu ini sama dengan bahasa Indonesia. Antum belajar bahasa Indonesia, antum kan kita juga ada itu. Subjek, predikat, objek sama keterangan. Yang namanya keterangan, dia hanya datang sebagai pelengkap kalimat yang sudah sempurna. Ya, maka antum hapus pun dia kalimat tetap utuh ya. Maka zorof zaman, zorof makan ini dia tidak mengganggu kalimat, dia hanya sekedar menambah makna. Dia tidak masuk kalimat inti. Ya, misalnya qama Muhammadun ini sudah sempurna. Kharaja Muhammad ilal masjid ini sudah sempurna. Ya, tinggal kasih keterangan waktu, kasih keterangan tempat. Ya, zorof zaman, zorof makan kata kuncinya apa? Ada lafaznya. Jadi apa kunci zorof zaman, zorof makan? Kapan saya i'rabkan nih zorof zaman Ustaz? Ada lafaznya. Ada lafaz zorof zaman, ada lafaz zorof makan. Maka kita hafal lafaz-lafaz ini. Apa kunci maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak tadi kuncinya apa? Dia masdar setelah fi'il yang sama. Apa kunci maf'ul bih? Kuncinya dari sisi maknanya. Kita tahu dia sebagai objek dari fi'il muta'addi yang butuh objek. Nah. Ada yang bertanya tentang zorof? Silakan. Iya Ustaz. Nah. Kalau pola Ustaz ya, pola misalnya. Habis zorof itu apakah memang mutlak tempat atau mutlak berkaitan dengan waktu atau apa Ustaz? Misalnya gini Ustaz. Innallaha ma'ana, ya kan gitu ya. Sesungguhnya Allah bersama kami. Seolah-olah kan tidak menunjukkan ma'a itu zorof makan Ustaz ya. Ma'ana ya. Apakah ma'a di situ zorof zaman? Ma'a zorof makan. Nah. Ya. Bagaimana memahami bahwa ma'a di situ adalah tempat, padahal tidak berkaitan dengan tempat? Nah. Anda paham pertanyaan Pak Usman? Ya. Maksudnya apakah tempat itu mau benar-benar tempat gitu ya? Betul, itu maksud saya Ustaz. Pertama, karena kita hanya punya 2 zorof, ya, ini jawaban apa namanya? Jawaban pelarian aja Pak ya. Baik. Pada nggak jawab ya.
Pertama kita punya 2 zorof hanya kan, zorof zaman, zorof makan. Iya. Udah, berarti kalau Iya. dia nggak menunjukkan waktu, ya udah berarti Tempat. menunjukkan tempat. Gitu ya ya. Yang kedua, ma'ani masuk zorof makan karena memang dia menunjukkan kebersamaan. Berarti kan yang bersama itu apa? Posisi. Oh ya ya ya. Di sebuah tempat yang sama. Di sebuah gitu tempat yang sama. Baik baik. Di sebuah tempat yang sama. Nah, Kalau diterjemahkan kan sesungguhnya Allah di kita ya, di kami ya, gitu ya. Bersama dengan kamu ya. Bersama Tentu, dengan ya, tentu kebersamaan ini masuk karena tafsir ya. Kalau untuk Allah. Betul. Berarti Tapi ada posisi beberapa tempat zorof, sama. Ada beberapa zorof yang dia bisa zaman bisa makan. Nah, ini double ya? Double. Ini baru tergantung teksnya nanti. Misalnya seperti kalau nggak salah ma'ani bisa juga Pak. Kalau nggak salah ya, nanti kita pasti. Bersamaku, ma'ani. Ma'ani bisa zaman bisa makan kalau nggak salah ini. Maka tadi tergantung teksnya. Di antara yang menunjukkan zaman makan itu kalau nggak salah zorofnya mabni ya, haitsu. Haitsu itu bisa zaman bisa makan. Di Al-Qur'an katakan wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ini zorof zaman atau zorof makan? Makan, Ustaz. Makan. Dimanapun kamu berada, di situ engkau melihat wajah. Ya. Fasamma wajhullah ya. Maka dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke Allah ya. Berarti zorof makan. Nah itu bisa menunjukkan zorof zaman juga. Ya, artinya kapanpun ya. Kapanpun ya. Ya kalau satu dimanapun ya bisa diartikan kapanpun. Kapanpun ya. Haitsuma kunta ya. Nah, haitsuma kunta ini zorof makan juga ya, dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada ya. Haitsuma kunta. Intinya ada beberapa zorof yang dia bisa menunjukkan zaman, bisa menunjukkan makan. Nah, lagi-lagi tergantung konteksnya juga. Tergantung konteks kalimat. Baik. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Ada yang bertanya? Insyaallah mati kita sampai di sini ya. Hari ini dapat kita 4 isim yang mansub. Sebenarnya 3 ya, karena kita yang sama-sama makan kita anggap 1 sebagai maf'ulun bih. Nah, ini ngafalnya mudah. Antum ingatnya 3 maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Ya. Nah. Nah. Masih boleh nanya yang maf'ul bih nggak? Silakan, Pak. Kalau tadi kenapa ya yang saya masih agak bingung. Kalau yang dorobani gitu. Kenapa nggak dorobi gitu? Karena fi'il nggak boleh kasroh. Fi'il haram kasroh. Apalagi fi'il madi ya kan. Fi'il madi itu tanda mabninya itu 3 saja. Fathah, sukun, doma. Ya, dia bisa fathah seperti doroba, doroba, itu kan fathah itu. Bisa sukun, dorobtu, dorobta, dorobti, sukun. Bisa doma seperti dorobu. Ya, dia nggak boleh kasroh karena kasroh ini tanda isim. Haram fi'il kasroh. Ya maka untuk menghalangi dia dari kasroh maka kasih nun wiqayah namanya. Nun untuk menjaga fi'il ini tidak kasroh. Maka wiqayah dia penjaga. Maka nun wiqayah ini dia nggak ada i'rab, dia hanya sekedar dipinjam, didatangkan, dia diundang untuk menjaga fi'il ini. Maka dia tidak dianggap dalam i'rab ya. Maka dorobani dalam i'rab antum i'rabkan 2 saja, doroba 1 sama iya-nya itu. Nah. Dan nun niswa, nun wiqayah ini hanya ada ketika ya mutakallim saja. Ketika memang bersambung dengan ya yang artinya saya. Ya. Nah. Baik Ustaz, kurang. Barakallahu fiik, Pak. Nyambung dengan itu Ustaz barusan. Kalau saya membaca kitab. Jadi kalau bentuknya tadi dorobani, jadi akra'u. Oh ya, bukan mudhari saja, sorry. Afwan. Ya, kalau saya membaca berarti saya fa'il. Iya. Ya, yang ya ini ya domir ini hanya datang ketika dia maf'ul bih. Bisa dia memukul saya, Muhammad menolong saya, seperti itu kan. Pokoknya iya-nya itu sebagai objek. Iya. Nah, kalau sebagai fa'il dia punya domir tu. Dorobtu, nasartu, qara'tu. Nah.
Sebagai objek ya. Sebagai objek Pak ya. Kalau fi'il mudhari kalau fa'ilnya pakai a. Aktubu, aqra'u, ajlisu. Ya. 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 Nah, kapan nun wiqayah dipinjam? Kalau dia iya-nya sebagai objek. Objek ya. Nun wiqayah tadi Ustaz ya. Nah, paham. dia bisa madi bisa mudhari ya. Kalau Baik. dorobani mudhari'nya yadribuni. Yadribuni. Nah, enggak boleh yadribi, enggak ada ya. Yadribuni ya. Yadribuni, nah. Yadribuni. Karena dia nggak boleh kasroh tadi kan ya? Karena nggak boleh kasroh tadi. Nah. Oh, yadribuni, oke. Yadribi nggak boleh. Pak Guru tanya Pak Guru. Ya, silakan Pak. Huwa disebut sebagai domir sya'an. Apa sih sya'an itu? Apaan sya'an? Domir sya'an itu domir pemisah aja Pak. Domir memisahkan antara mubtada dengan khobar, isim kana dengan khobar kana. Ya, ini biasanya untuk menambah makna atau untuk menjelaskan biar nggak rancu kalimat. Banyak di Al-Quran domir sya'an ini seperti innahu huwal ghafurur rahim. Kan sering itu kita jumpai innahu huwal ghafur. Kan cukup dengan bilang innahu ghafur rahim gitu. Dipakai lagi huwa. Nah, huwa ini dia dinamakan domir sya'an. Ya, domir sya'an ini dia penegasan. Jadi mengandung makna penegasan. Innahu huwa. Maka huwa ini kalau kita bilang dia domir sya'an berarti dia nggak ada i'rab. Ini yang pendapat paling kuat. Domir sya'an itu dia masuk mabni ya, huruf mabni. Dia huruf. Dia nggak ada i'rab. Apakah cuma huwa aja? Bisa huwa, bisa hiya. Oh, huwa. Jadi domir siapa? Domir orang ketiga maksudnya? Iya, domir orang ketiga. Jadi dia itu penegasan mabni huruf. Ya, dia dianggap kelompok huruf. Pemisah. Ya, dinamakan domir pemisah. Oh, tapi nggak masuk dalam kelompok domir ya? Iya, nggak masuk kelompok domir. Karena kalau kita masuk kelompok domir, berarti antum i'rabkan dia mubtada. Maka tadi kita bilang i'rabnya bisa dua. Bisa antum i'rabkan dia mubtada kedua, berarti dia sebagai domir. Atau dia domir sya'an, berarti dia sebagai huruf tambahan mabni. Oh, yang kuat sebagai mubtada atau sebagai domir sya'an? Bisa keduanya Pak, tapi kalau kita baca, ini lebih sering di'rabkan mubtada. Oh. Seperti di i'rab jurumiyah ini. Antum kalau mau i'rab yang kita baca tadi, ada kitab bagus namanya i'rab al-jurumiyah ditulis oleh Syekh Khalid Azhari. Nah, itu beliau mengirapkan matan jurumiyah ini dari awal sampai akhir. Dr. Khalid Azhari, beliau Azhari ya. Dan Ustaz punya kitabnya? Hah? Ada Pak PDF-nya. Nanti kalau mau anak kirim. Oh ya, boleh. Nah, boleh Ustaz. Syukur. I'rab matan al-jurumiyah. Nah, beliau mengirapkan seperti ini, huwa ini beliau irapkan mubtada kedua. Mubtada kedua ya. Enggak diirapkan dengan domir sya'annya. Baik, ada lagi yang bertanya ikhwah? Kalau enggak kita cukup di sini. Baik, makasih. Maka dari Sabtu kemarin apa bab kita udah pelajari berarti? Ini kita mau ngumpulkan tugas buat minggu ini. Kemarin bahas apa kita? Tawabi Ustaz. Tawabi, oh ya, tawabi ya. Tawabi, berarti kita dapat tawabi 4 sama mansub hari ini 3 ya. Nah, maful fih ya. Nanti anak bikin tugasnya soalnya cari nanti di Al-Qur'an. Ini berhubung Ramadan jadi tugasnya cari di Al-Qur'an biar buka Al-Qur'an. Ya, tadarus sambil ngecek. Tadarus sambil ngecek. Nah. Sambil nyari. Nah. Sebenarnya ada cara mudahnya. Cuma kalau anak kasih tahu antum berarti antum mudah nyarinya. Ada aplikasi Quran. Tinggal ketik kata maka muncul kata yang ada di kamus maksudnya Ustaz? Enggak, di aplikasi Quran. Aplikasi Android. Ada. Kalau kemarin ada tugas apa? Cari isim laisa, isim kana gitu. Khobar ghairu mufrad, Ustaz. Khobar ghairu mufrad. Nah, seperti kemarin antum tulis misalnya salah satu teman kana ada laisa misalnya. Antum tulis laisa di aplikasi itu, muncul semua laisa dalam Al-Qur'an.
Saya lagi nyarinya Ustaz. Aplikasinya itu kemana? Ya. Udah ya. Ini nak kasih menjawab tugas ya. Makasih Ustaz. Ya, sama nih, misalnya Zorof zaman, Zorof makan, kan antum bingung nih carinya, buka ayatnya di mana gitu kan. Udah antum tulis misalnya, cari salah satu Zorof zaman, misalnya masaan, abadan. Nah, keluar nanti semua kata yang ada abadan dalam Al-Quran. Iya, sama. Sekarang udah canggih ya. Kerjaan tugas. Hah? Kemarin seminggu kerjaan tugas. Kemarin seminggu kerjaan tugas. Nah, ya karena nggak ada bantuan ya. Nggak ada bantuan. Nah. Baik, kita cukup di sini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Insyaallah ini nggak lama lagi selesai ya. Insyaallah mungkin 4 pertemuan lagi ini selesai kita. 4 atau 5 lah ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Sama Pak.